Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Setiawan, NIM 342054. Kali ini saya akan menjelaskan kajian yang saya buat mengenai meminimalisir terorisme dengan menanamkan nilai bermoderat dan juga bertoleransi. Oke, yang bagian pertama yaitu abstrak, di mana penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai apa sih terorisme, terus apa yang menjadi penyebab terorisme, dan juga apakah dengan menanamkan bermoderat dan juga bertoleransi itu dapat meminimalisir terjadinya terorisme. Penelitian ini saya menggunakan metode deskriptif, di mana penelitian ini merupakan kajian kepustakaan yang didukung oleh data dan analisa berupa buku dan juga jurnal. Kesimpulan dari kajian ini yaitu yang pertama, bahwa penyebab dari terorisme itu dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal adalah faktor dalam, sedangkan faktor eksternal adalah faktor diakibatkan oleh luar. Faktor internal tidak akan terjadi karena faktor eksternal. Faktor internal itu terjadi karena kesalahpahaman dan kurangnya pengetahuan tentang agama. Sedangkan faktor eksternal yaitu dikarenakan adanya permasalahan sosial, karena Indonesia adalah negara yang majemuk, itu tidak akan terlepas dari permasalahan sosial. Sehingga dari permasalahan sosial tersebut itu akan mengakibatkan cikal bakal di mana tumbuhnya aksi-aksi terorisme. Oke, bagian yang kedua yaitu pendahuluan, di mana negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak masyarakat, yaitu negara yang majemuk dan juga negara yang berlandaskan atas kebinekaan, baik dalam segi etnis, budaya, agama, ideologi ataupun yang lainnya. Makna dari majemuk adalah suatu tatanan masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih tatanan masyarakat di sosial yang hidup secara bersampingan. Karena kemajemukan ini pasti banyak terjadi permasalahan-permasalahan sosial yang dapat menimbulkan cikal bakal terjadinya terorisme. Terorisme sering disangkut pautkan dengan agama Islam. Bahkan jauh dari tragedi WTC 11 September tahun 2001, Islam sudah dikambing hitamkan. Contoh yaitu di mana pada saat Olimpiade di Munchen itu atletik dari Israel dituduh diculik oleh orang-orang Palestina. Terus selanjutnya ada kasus di mana Utsman bin Laden itu dituduh sebagai anggota yang ikut pengoboman duta besar Amerika Serikat di Afrika. Padahal hal itu tidak selaras dengan agama Islam. Agama Islam itu artinya adalah indah, damai. Itu sangat tidak selaras dengan agama Islam, kasus terorisme ini. Jadi, kita sebagai generasi muda muslim-muslimah harus bisa membuktikan kepada dunia luar bahwa kita itu agama yang kita pedomi adalah agama yang cinta akan kedamaian. Dan juga kita harus bisa membuktikan bahwa kita bisa meminimalisir adanya paham teroris, dan juga bahkan kita bisa memutus paham-paham teroris kepada generasi selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama kali saya akan membahas mengenai pengertian terorisme. Pengertian terorisme itu sangat banyak organisasi dan juga tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapat tentang arti dari terorisme. Yang pertama yaitu pengertian terorisme berdasarkan terminologi, berdasarkan bahasa, yaitu berasal dari bahasa Latin, terror yang berarti gemetar, dan juga deterrere yang berarti takut. Menurut kamus ilmiah populer, terorisme adalah suatu hal yang terkait suatu tindakan pengacau dalam masyarakat mencapai bidang politik, penggunaan kekerasan dan ancaman secara sistematis dan terencana untuk menimbulkan rasa takut dan mengganggu sistem wewenang yang ada.
Oke, selanjutnya yaitu pengertian menurut organisasi-organisasi internasional seperti FBI, CIA, dan juga PBB. Yang pertama ada pengertian terorisme menurut CAI, Central Intelligence Agency. Terorisme internasional adalah teroris yang telah mendapatkan dukungan dari negara-negara tersebut yang diarahkan untuk melawan negara, lembaga, ataupun organisasi asing. Sedangkan menurut FBI, itu terorisme merupakan penggunaan kekuasaan yang tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil, dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik. Sedangkan menurut PBB, mendefinisikan terorisme sebagai segala bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok masyarakat yang luas. Oke, sedangkan menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, memaknai terorisme adalah kekerasan yang direncanakan bermotivasi politik ditujukan kepada target-target yang tidak bersenjata oleh kelompok-kelompok, sekumpulan atau agen-agen bawah tanah, biasanya bertujuan untuk mempengaruhi khalayak. Sedangkan menurut undang-undang, yang penjelasan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 disebutkan bahwa terorisme adalah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan juga secara berkesinambungan. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah suatu tindakan di mana dilakukan oleh seseorang ataupun sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu dan juga dilakukan secara berencana. Terorisme juga dapat menimbulkan rasa keresahan dan juga ketakutan di kalangan masyarakat. Oke, itu adalah pengertian dari terorisme. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu pandangan Islam terhadap terorisme. Islam adalah agama yang mengedepankan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut hal-hal yang merusak tentang kebahagiaan manusia pasti akan ditolak oleh agama Islam. Kebahagiaan tersebut mencakup seluruh aspek baik ibadah, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Untuk mencapai kebahagiaan tersebut, Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menghindari cara-cara kekerasan dan pemaksaan. Karena hal itu dapat menciderai fitrah manusia, di mana manusia adalah makhluk yang mencintai kelembutan, kesantunan, kasih sayang, dan tolong-menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Oke, Islam menurut bahasa artinya adalah damai, selamat, tunduk, dan juga indah ataupun bersih. Adapun Islam menurut istilah artinya adalah agama yang diturunkan kepada manusia untuk menjadi pedoman hidup dalam berkehidupan sampai akhir zaman, atau yang biasa kita dengar adalah agama rahmatan lil alamin. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat Al-Anfal ayat 61. Ayat ini itu menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang condong kepada perdamaian, dan juga Islam adalah agama yang menegaskan tentang betapa konflik itu tidak boleh terjadi. Konflik ini tidak boleh terjadi antar manusia, bahkan antar umat muslim. Selain itu, ada juga surat yang menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama yang menyerahkan seluruh dimensi keyakinannya kepada setiap individu-individu, meskipun agama Islam tidak membenarkan semua agama. Surat ini yaitu surat Al-Kafirun yang menjelaskan tentang kebebasan berkeyakinan. Melihat dari banyaknya surat ataupun ayat yang menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang damai, Islam adalah agama yang cinta perdamaian, tidak boleh untuk adanya konflik, dan juga melihat dari cara Rasulullah SAW berdakwah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa terorisme menurut pandangan Islam itu sama sekali tidak dibenarkan.
dan juga terorisme ini sangat-sangat tidak selaras dengan agama Islam. Oke, yang selanjutnya kita memasuki bagian yang ketiga, yaitu faktor terjadinya terorisme. Sejumlah ahli telah menganalisa adanya terjadinya faktor terorisme seperti Abdullah Said. Beliau berpendapat bahwa faktor itu ada 4. Namun, dari berbagai segi analisa dan penelitian serta pengamatan terhadap terorisme, itu secara garis besar terorisme terjadi karena 2 faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal tidak akan terjadi jika tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor internal itu faktor dalam, dan juga faktor eksternal adalah faktor luar. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor internal. Oke, yang pertama adalah faktor internal atau faktor dalam. Faktor internal itu berasal dari dalam sendiri, yang mendasari terjadinya terorisme yaitu diri orangnya, tidak lain karena kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama dan juga kurangnya pemahaman, terlebih yaitu mengenai kurangnya pemahaman tentang jihad, karena banyak aksi-aksi terorisme yang didasari oleh jihad, padahal mereka belum ataupun tidak memahami secara penuh makna dari jihad. Pada kajian kali ini kita akan membahas jihad dalam perspektif Al-Quran. Contohnya yaitu Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Artinya itu, dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Menurut penafsiran dari salah satu penafsir Indonesia, Ustadz Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, dalam buku Wawasan Al-Quran dan Tafsir Al-Mushbah, beliau berkesimpulan bahwa sebenarnya makna jihad itu beragam, tidak cuma berperang. Makna jihad itu apapun yang kita lakukan itu bisa termasuk dalam jihad. Jihad bukanlah perang sebagaimana yang sering dijadikan alasan oleh para teroris. Jihad adalah segenap upaya kita di dunia ini untuk menuju keharibannya. Menurut Ustadz Quraish Shihab, mengartikan bahwa jihad adalah suatu tindakan yang letih, yang sulit. Dalam belajar kita merasakan letih sulit, itu termasuk dalam jihad. Dalam membantu orang tua kita merasa letih ataupun kesulitan, itu juga termasuk dalam jihad. Selain itu, bermakna usaha yang mengandung keletihan dan juga kesulitan. Menurut beliau, jihad juga mengandung arti kemampuan, yang menurut sang mujahid itu mengeluarkan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan yang sesungguhnya, yaitu ridha Allah SWT. Karena jihad dapat diartikan lebih luas sebagai pengorbanan kita untuk menjunjung tinggi Allah SWT. Nah, arti inilah yang sering salah dimaknai oleh para teroris yang mengatasnamakan jihad. Bukannya mereka menjunjung agama kita, tetapi malah mereka merusak citra agama Islam yang merupakan agama cinta damai. Nah, inilah yang mungkin orang luar menganggap bahwa agama Islam adalah agama yang keras. Padahal ini tidak sejalan dengan ajaran di agama Islam. Selain pemahamannya yang salah, terorisme juga tercipta dari sikap fanatisme terhadap keyakinan. Fanatisme adalah bersifat kukuh dan mempertahankan dan berpedoman pada nilai atau ajaran tanpa ada kemungkinan membuka diri terhadap pandangan lain. Pada kasus terorisme, hal ini terjadi karena fanatisme terhadap suatu keyakinan pada nilai-nilai normatif doktrin agama yang bermetamorfosis menjadi sikap tertutup atau eksklusif dan cenderung untuk menyalahkan dan memusuhi golongan lain. Inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya aksi terorisme. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor eksternal, di mana faktor eksternal itu terjadi karena adanya permasalahan sosial. Karena tadi yang saya sebutkan bahwa Indonesia adalah negara majemuk,
Jadi tidak mungkin bahwa Indonesia itu terjadi banyak kasus permasalahan sosial. Semisal ekonomi itu bisa mengakibatkan terjadinya terorisme, terus terjadinya perbedaan pendapat dan juga pandangan itu juga bisa mempengaruhi dan terjadinya akibat terorisme. Terus adanya budaya-budaya yang dianggap salah atau keliru. Itulah beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi terjadinya terorisme. Oke, yang selanjutnya yaitu kita memasuki pembahasan tentang menanamkan nilai bermoderat. Menanamkan nilai bermoderat memang sangat penting pada era sekarang ini. Moderat itu banyak sekali artinya. Salah satunya yaitu moderat adalah sikap kita di tengah-tengah, di mana kita tidak mengikuti aliran di kedua pihak. Kita berada di tengah-tengah. Sifat moderat ini itu sudah ada sejak lama, yaitu di tokoh besar NU Kiai Haji Ahmad Siddiq, di mana ketika perumusan Pancasila beliau mendukung penuh bahwa dijadikannya Indonesia adalah sebagai negara republik. Padahal banyak sekali ulama yang tidak menginginkan itu. Tapi Kiai Haji Ahmad ini memiliki sikap bermoderat. Beliau juga adalah kiai yang mencintai agama dan juga negaranya. Nah, selain Kiai Haji Ahmad ini, kita juga bisa meneladani satu tokoh, yaitu dia adalah seorang dai kondang internasional. Beliau adalah Habib Umar bin Muhammad bin Hafidz Tarim Hadromaut. Beliau adalah dai internasional. Beliau sudah berdakwah di berbagai negara dan juga pengikutnya itu dari berbagai negara. Ada yang dari Afrika, Eropa, Asia, bahkan pengikutnya itu juga ada yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, beliau itu menanamkan prinsip bahwa ketika berdakwah beliau harus tidak boleh menyinggung ajaran lain. Ketika berdakwah itu beliau selalu menanamkan sifat bermoderat. Beliau tidak pernah sekalipun menyindir ataupun menyinggung ajaran-ajaran agama lain. Nah, dari sikap inilah beliau itu sangat diterima oleh warga-warga asing, dan bahkan mereka juga ada yang menjadi pengikut ataupun muridnya beliau. Nah, dari sikap Kiai Haji Ahmad dan juga Habib Umar ini kita bisa meneladani bahwa bersikap moderat itu sangat-sangat penting. Apalagi negara Indonesia itu terdiri dari berbagai macam masyarakat, sehingga kita harus menanamkan sikap moderat ini untuk meminimalisir terjadinya terorisme. Nah, selain bermoderat, kita juga bisa menanamkan nilai bertoleransi. Karena Indonesia terdiri dari masyarakat yang plural dan multikultural, bertoleransi adalah prinsip kita sebagai berkehidupan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, yang berbeda. Toleransi itu memiliki makna menghormati, namun tidak sepenuhnya kita itu membenarkan. Tapi tetap kita harus menghormati, tapi kita juga harus memiliki prinsip dari kita sendiri. Intinya, toleransi adalah suatu sikap menghormati orang lain. Ya, permasalahannya yaitu bagaimana sih kita menumbuhkan sikap bertoleransi. Salah satunya yaitu dengan cara kita membiasakan diri di tengah perbedaan. Dengan cara kita membiasakan diri di tengah perbedaan, kita akan menumbuhkan sikap-sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa melatih untuk berempati dengan sesama. Kita bisa berpikir bagaimana sih kita menjadi dia di tengah mayoritas itu bagaimana sih? Dengan cara berempati itu kita bisa menanamkan nilai bertoleransi. Dengan bertoleransi juga kita dapat meminimalisir terjadinya aksi-aksi terorisme. Dengan bertoleransi
negara kita juga tidak akan terpecah belah. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan dari kajian ini. Kesimpulannya yaitu terorisme adalah suatu sikap yang dilakukan oleh kelompok ataupun perorangan yang memiliki tujuan dan juga berencana sehingga menyebabkan terjadinya ketakutan ataupun kegelisahan di dalam masyarakat. Agama Islam adalah agama yang cinta damai. Agama Islam memandang terorisme itu tidak selaras, tidak masuk dengan ajaran agama Islam. Terus selanjutnya yaitu secara garis besar terorisme itu terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal diakibatkan karena kurangnya pemahaman dan juga pengetahuan tentang agama, dan juga faktor eksternal itu diakibatkan oleh beberapa permasalahan sosial. Nah, yang kesimpulan yang terakhir yaitu dengan kita menanamkan sikap bermoderat dan juga sikap bertoleransi, itu sangat-sangat bisa meminimalisir terjadinya sikap-sikap terorisme, bahkan terjadinya aksi-aksi terorisme. Nah, dengan melakukan kedua sikap tersebut, kita juga bisa mengaplikasikannya dan juga mengajarkan ke generasi berikutnya. Dengan mengajarkan ke generasi berikutnya, kita yakin dan juga kita bisa memutus paham teroris, baik di negeri ini maupun secara global. Terima kasih. Itu penjelasan dari kajian yang saya lakukan. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas 1 semester ini.